Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan dari sahabat kita. Dan video yang ini mungkin saya akan menjawab 3 pertanyaan sekaligus. Karena ini takutnya saya nggak habis malam ini untuk menjawab, masih puluhan lagi yang belum saya jawab. Jadi video yang ini saya mau jawab 3 pertanyaan sekaligus, dan supaya nggak menunggu waktu terlalu lama, kita langsung cek saja. Oke sahabat, untuk pertanyaannya ini dari Mas Fauji. Bang, mau tanya, pakan pelet protein rendah saya campur pakai ikan ruca, sistem difermentasi, apakah bisa nambah protein? Mohon penjelasannya. Oke, itu pertanyaan dari Mas Fauzi. Dan kita langsung lihat pertanyaan yang kedua. Yang kedua yaitu dari Mas Jainul. Bang, air terbaik dalam budidaya ikan lele warna hijau, hitam, merah, pink, atau jernih? Matur nuwun. Oke, matur nuwun kembali. Dan pertanyaan yang ketiga, oke, sebelum kita jawab kita habiskan dulu pertanyaan-pertanyaannya. Ini dari Mas Muklis. Oke, Mas Muklis. Kalau ganti air pakai air langsung dari sumur bor, nggak apa-apa ya Bang? Oke. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama dari Mas Pauji. Pakan pelet protein rendah dicampur dengan ikan runcah dengan cara difermentasi untuk mencapai protein yang tinggi atau mau menambahkan protein, bisa atau enggak? Itu bisa kalau metodenya kita paham. Cuman yang jadi masalah, pakan itu kan sudah terbentuk, sementara ikan runcah meskipun kita giling, kita hancurkan, itu tetap nggak bisa nyatu dengan pakan, tetap terpisah, kecuali digiling ulang, dihancurkan ulang semuanya, jadi peletnya dihancurkan, dijadikan bahan baku lagi dengan ikan itu, kita cetak lagi. Tapi itu repot rasanya, itu rasanya repot malah. Terus kira-kira solusinya mending gimana? Begini, ada sahabat saya yang menggunakan 30%, bukan 30, 40% pelet pabrikan, 60% runcah ikan, karena kebetulan dia bekerja di pelelangan ikan. Jadi runcah ikan itu limbah itu sangat banyak. Dia begini, kalau sore dia kasih pakannya runcah, dia pakai bak, dia bahkan sampai pakai bak, kadang karung gitu, tapi kayak apa ya, jadi supaya, bahkan dia mah ikannya itu cuman direbus aja, enggak digiling, enggak, direbus dimasukkan, tapi pakai nampan lah supaya tulang-tulangnya enggak terlalu berserakan seperti itu. Atau pakai, kalau di sini kita pakai kayak apa namanya, kayak dok-dok, kayak jaring yang waring yang dibuat pakai bambu itu. Jadi kita simpan di situ, kita masukkan, dan kira-kira beberapa jam kita angkat, dia sudah tinggal tulang seperti itu. Itu pun bisa. Malam baru kasih pakan pabrikan, pakan pelet yang protein rendah, tapi malam. Karena kalau siang dikasih pelet kadang-kadang kurang nafsunya, karena lele itu siang sama malam nafsu makannya beda. Kalau malam dia lebih lebih apa namanya,
lebih agresif lagi, malam dia makannya lebih kuat lagi, seperti itu. Jadi itu cara yang pertama. Ada juga cara yang kedua, yaitu dengan runcah ikannya dihancurkan, digiling, dibikin tepung dulu. Bikin tepung ikan, setelah itu kita proses untuk menjadi pakan, seolah-olah kita cetak ataupun mau begitu saja, itu bisa juga. Ataupun sahabat giling dulu runcah ikannya itu, dibikin bahan, terus sahabat tambahkan bahan-bahan tertentu sejenis perekat seperti itu. Terus sahabat bikin aja kayak sebesar bola gitu, dibikin bulat, dimasukkan, nanti bergelombol lele itu, bergerombol di situ. Tapi pakannya supaya enggak hancur lebur, biar dia dimakan itu enggak larut air seperti itu, supaya menggumpal. Tinggal kita tambahkan beberapa formula saja seperti itu. Itu pun bisa juga. Tapi kalau dicampur, diaduk, difermentasi begitu saja, nambah ada sih. Sebenarnya direndam, difermentasi ataupun dicampur begitu aja pun ada nambah pastinya. Ada penyerapan lah. Kandungan protein itu tetap ada nyerapnya, tapi nggak sempurna seperti itu. Nggak sesuai seperti yang diharapkan lah istilahnya. Jadi kurang sempurna, kurang sempurna. Tinggal pilih aja metodenya seperti apa, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bang Jainul. Bang, air terbaik dalam budidaya warnanya itu hijau, hitam, merah, pink, atau jernih? Ini untuk budidaya lele. Oke. Kalau untuk koi bagus jernih dong, karena biar kelihatan. Ikan mas bagus jernih dong. Tapi kalau untuk ikan nila, lele, gurame nggak mesti jernih, enggak. Bahkan kalau lele jernih itu nggak sesuai, nggak sesuai. Jernih nggak sesuai. Kayak untuk nila pun kurang sesuai jernih. Kecuali di kolam air deras memang jernih lah, memang jernih. Yang ideal, ini kan yang ideal berarti yang terbaik. Air itu kalau di budidaya lele, karena ini pertanyaannya di budidaya lele, yang paling ideal hijau. Silahkan sahabat surveilah di beberapa senior yang paling ideal hijau, paling sehat, paling bagus hijau. Cuman masalahnya nih, air hijau itu pertama susah untuk kekal hijau dalam jangka panjang. Jadi hijau itu mungkin dari kita tebar sampai 2-3 minggu hijau, setelah itu dia akan berubah. Dan terus kalau mau bertahan hijau, ada dua cara. Yang pertama, tebarnya jangan terlalu padat. Itu ada kemungkinan hijau sampai panen. Terus gimana kalau mau sedikit padat? Satu cara lagi, kita selalu tambahkan air minimal 2-3 hari sekali. 2-3 hari kita tambahkan air, kita buang kotoran, tambahkan air sedikit 20% seperti itu. Atau 10% tergantung ukuran ikan. Kalau ikan udah besar tentunya tambahannya agak sedikit banyak. Dan itu bisa bertahan hijau. Itu bagus? Bagus. Cuman perawatannya agak ribet. Tapi tetap kalau over kapasitas, kalau kepadatannya terlalu tinggi, tetap susah juga. Misalkan nih, sahabat tebar per meter kubik 400 ekor. Terus kita kasih air 2-3 hari sekali. Jangankan 2-3 hari sekali, sistem kocor saja. Ada beberapa video saya yang menunjukkan sistem kocor. Itu baru 300 ekor per meter kubik. Dia kasih masuk air sampai panen bahkan. Siang malam 24 jam. Itu nggak bisa hijau. Kecuali airnya besar lah yang masuknya. Tapi kalau sistem kocor yang biasa saja itu nggak bisa hijau. Tetap itu nggak bisa hijau, keruh. Tetap kayak amonianya itu kayak nampak lah seperti itu. Jadi kesimpulannya,
Kalau untuk yang terbaik sebenarnya hijau, cuman perawatannya yang sedikit ribet karena nggak bisa tebar padat dan lain sebagainya. Berarti ada kekurangannya dong, banyak. Menurut saya air hijau itu banyak kekurangannya. Ada kelebihannya, ikan itu sehat, resikonya minim, tapi banyak kekurangannya. Lain dengan air yang merah atau RWS. Kalau RWS atau air yang merah, pertama kita enggak tambah atau enggak buang air, meskipun tambah atau buang itu sangat sedikit dan jarang juga kecuali di fase-fase tertentu seperti itu. Terus yang kedua, bisa tebar padat juga seperti itu. Karena kalau di RWS 300 per meter kubik itu saya rasa itu biasalah, rata-rata seperti itu. Terus kelebihan lainnya juga, untuk skala besar kebanyakan itu minimal dari RWS. Untuk skala besar nih, untuk kapasitas panen 2 ton, 3 ton, berapa ton, itu air yang hijau itu jarang menggunakan metode yang itu. Untuk skala besar jarang menggunakan metode yang itu. Jangankan skala besar, skala UMKM saja, skala menengah itu jarang yang menggunakan itu. Yang menggunakan air hijau itu skala belajar, skala tahapan awal sekali belajar budidaya. Nah itu harus mempelajari itulah supaya paham, karena itu dasar. Mau sistem apapun biasanya airnya itu tetap hijau dulu seperti itu. Jadi itu skala belajar lah saya bilang. Karena kalau untuk skala menengah ke atas mulai biasanya dari RWS dan kocor seperti itu. Jadi kalau yang bagus itu yang paling terbaik warnanya itu hijau. Tapi kalau yang idealnya itu kebanyakan yang merah, yang aman, banyak yang berhasil menggunakan dengan sistem yang itu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Kang Mukhlis. Kalau ganti air pakai air langsung dari sumur bor nggak apa-apa ya Bang? Oke, yang penting airnya itu ada tiga, apa namanya, 3B lah. Pertama, air itu tidak berbau, ya air seperti air lah biasa dicium gini nggak berbau. Itu yang pertama. Dan yang kedua, air itu nggak berwarna hitam, kuning, coklat, merah nggak ada sih ya. Kalau air dari sumur keluar merah gitu nggak ada. Mananya nggak berbau dan nggak berwarna. Dan yang ketiga, nggak berasa. Jadi air ya rasa air, nggak asin gitu atau pahit gitu, seperti itu. Jadi 3B itu nggak berbau, nggak berwarna, nggak berasa, itu bisa. Atau kalaupun misalkan sahabat mau cek, ya minimal TDS di bawah 300 itu oke lah. 350 itu masih bisa. Tapi kalau udah sampai 400 itu harus diselidiki lagi kandungan zat padat terlarut apa yang paling dominan. Apakah zat besi, apakah mangan, apakah kapur, apakah kadar garam, apakah apapun itu. Itu harus dicek lagi kalau misalkan TDS-nya terlalu tinggi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sahabat nih nggak punya TDS nih, kita mau yang manual aja lah. Gimana ciri-cirinya? Simple. Yang paling simple begini. Kalau air dari sumur bor itu ke bak misalkan, masuk ke bak nih. Sahabat bisa langsung pakai untuk cuci pakaian. Sahabat bisa pakai untuk mandi, untuk gosok gigi, apalagi kalau sampai bisa untuk masak. Itu sudah bagus. Oke? Bisa untuk pakai cuci pakaian, pakai mandi, pakai gosok gigi, apalagi kalau bisa sampai untuk dimasak airnya. Maksudnya dimasak untuk diminum gitu, untuk dimasak seperti apa, itu bagus sudah.
itu sudah bagus. Kriteria air seperti itu sudah bagus, itu sudah bisa. Jadi gampang kalau soal itu. Kecuali misalkan nih, sahabat, airnya itu keluar dari sumur bor baru 3 menit langsung menguning, berkarat, atau aromanya itu agak sedikit menyengat atau agak-agak seperti berminyak seperti itu. Nah, itu jangan, itu harus dioksidasi dulu, itu harus ada treatmentnya seperti itu. Dan kalaupun misalkan sahabat mau memakai sistem itu karena enggak ada pilihan, bisa juga, bisa kita treatment dulu, kita oksidasi dulu, ada penampungan dan ada metode-metodenya seperti itu. Sebenarnya ada di video-video saya yang terdahulu sudah saya upload. Ataupun kalaupun mau dibikinkan skemanya, contoh ditulis di papan tulis di bor, saya bikinkan dari sumur bor kemana, ke tondon, ke toren atau ke tandon. Oke, saya bikinkan contoh nih, dari sumur bor masuk tandon, terus kemana lagi supaya masuk ke kolam itu air itu sudah bagus. Dan itu bisa ada treatment sebutnya, ataupun ada pengoksidasian. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk beberapa pertanyaan yang ini ada 3 pertanyaan dan sekaligus saya jawab, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Adapun yang belum paham lagi, belum jelas lagi, sahabat bisa mengikuti tombol gabung, join, dan kita bisa belajar sama-sama di situ. Tapi mudah-mudahan dengan cara ini sahabat bisa memahami isi daripada apa yang saya maksud seperti itu. Oke, kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.